Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, bagi yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, serta diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada video kali ini masih membahas putar video yang sedang viral, yaitu Muhammad Qasim Pakistan, ya, yang terus mengkampanyekan, ya, atau dikampanyekan seperti itu. Mengkampanyekan atau dikampanyekan. Ya, kenapa saya sampaikan mengkampanyekan? Berarti yang kalau mengkampanyekan ya berarti orang-orang yang mengkampanyekan Muhammad Qasim. Kalau Muhammad Qasim, kalau saya menyampaikan Muhammad Qasim kampanye, maksudnya berkampanye, karena Muhammad Qasim nyatanya dia terus menyampaikan mimpinya. Nah, kenapa saya gemar membahas ini? Membahas Muhammad Qasim Pakistan yang katanya adalah Imam Mahdi. Karena takutnya nanti orang-orang awam mengiyakan dan akhirnya tersesat. Dan takutnya juga masyarakat awam nanti mengedepankan mimpi. Padahal mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah, saudaraku. Tidak bisa. Kalau kabar dari, kalau hadis ya, hadis atau Al-Quran, nah itu jadi pedoman kita. Tapi kalau mimpi, walaupun bisa jadi mimpi itu bisa jadi petunjuk. Namun, ketika kita pahami mimpi orang-orang seperti kita ini, ya, orang-orang yang masih berlumuran dosa, ya, mimpinya terkadang karena kebanyakan tidur, atau mungkin angan-angannya yang terlalu tinggi akhirnya terbawa mimpi, saudaraku. Jadi belum tentu petunjuk. Nah, artinya mimpinya Muhammad Qasim belum tentu kebenarannya. Kalau belum tentu kebenarannya, kalau sampai digadang-gadang seolah-olah itu adalah betul-betul petunjuk, ya, betul-betul perintah. Bahkan di sini yang saya tonton, ya, keterangannya pernah bermimpi bertemu dengan Allah, atau juga macam-macam. Itu yang membuat saya itu jadi takut dengan orang-orang awam yang nantinya akan terpancing, terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya takutnya nanti orang-orang itu akan menghujahkan sebuah mimpi menjadi hujah, gitu loh. Sebuah mimpi menjadi hujah. Sebuah mimpi menjadi patokan. Padahal mimpi kadang-kadang, walaupun kadang-kadang benar ya, kadang-kadang memang sebuah petunjuk, ya. Karena saya sering mimpi yang setelah mimpi kadang-kadang ada kebenaran, ya, namun tidak bisa dijadikan hujah, saudaraku, tidak bisa dijadikan patokan, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini sudah mulai ya, ada beberapa konten yang mengkampanyekan, saya ini selaku ketua ini, ya, bersama Muhammad Qasim, ya, Imam Mahdi yang menjadi panutan kita, pemimpin kita. Nah ini, waduh, kok lama-lama ngeri, saudaraku. Walaupun biarkan nanti itu urusan sendiri nih. Ini kan zaman penyaringan. Yang mau ikut sana atau yang mau ikut sana silahkan, gitu ya. Tapi
Saya juga pejuang masalahnya, walaupun bukan Satrio Piningit dan bukan Imam Mahdi, tapi saya tetap pejuang walaupun berjuangnya di desa. Jadi tetap saya harus menyuarakan, saya harus mengajak pada orang-orang untuk berhati-hati seperti itu. Jadi tujuan daripada saya membuat video ini, di samping ya hiburan, ya, di dalam video ini saya pengen sekali mengajak kepada saudara-saudara untuk berhati-hati hidup di zaman kala bentuk ini, hidup di zaman Sengoro ini. Karena hidup di zaman yang seperti ini kadang-kadang begitu mudahnya ketika ada orang yang mengaku A, mengaku B, kemudian diiyakan. Jadi harus berhati-hati saudaraku. Ini ada mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku Habib sebagai cucu Rasul, ada ini itu, bahkan ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku Nabi. Kemarin dari Jawa Timur saya lihat videonya, bahkan akan menemui ketua MUI supaya diakui sebagai supaya diakui bahwa orang itu mendapatkan wahyu seperti itu. Waduh, ngeri saudaraku. Ini ngeri kalau seperti ini. Apalagi kalau kita berbicara bahwa wong Jawa ojo ilang Jawane. Jadi yang dimaksud ojo ilang Jawane itu justru pemikirannya dan budi pekertinya itu jangan sampai hilang. Cara mencerna sesuatu hal, kalau orang Jawa itu dengan ilmu titen dan ilmu telaten, ya, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang betul-betul jos, yang betul-betul sip. Ya. Ini. Nah, kalau sudah tidak seperti itu, hanya andalannya mimpi, ya, sebagai andalan misalnya, andalannya hanya mimpi, malah tidak menerima referensi lain, karena kadang ada saudara-saudara yang komen katanya saya tekstual, hanya percaya dengan tulisan itu, padahal tulisan ya sama, hanya perbedaannya ketika ngucap yang bersuara seperti ini. Tapi kalau tulisan ya penyampaian seperti ini yang sudah dibisukan, ditulis di buku seperti itu. Nah, lah kok ada orang-orang yang mengatakan wah Ridwan tekstual. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kebatinan ataupun spiritual itu kadang-kadang diartikan bahwa spiritual itu ya kalau suka mimpi, ya itu terus apa namanya, istilahnya ya kebatinannya kuat karena mimpinya. Bukan saudaraku, ya. Jadi kebatinan kuat itu tanpa mimpi pun kebatinan memang misalnya seolah-olah akan terjadi sesuatu, ya, di dalam hati seperti itu, ya. Ternyata betul ada sesuatu persis seperti apa yang diangan di dalam hati. Nah, ini kebatinan. Tapi kalau mimpi beda lagi saudaraku. Jadi mimpi itu bagian daripada untuk menguatkan saja bahwa oh saya kok mimpi seperti ini ya. Oh ternyata karena ini. Jadi mimpi memang ada benarnya, tapi tidak semua mimpi. Jadi harus berhati-hati saudaraku. Ya, ini kan sekarang kayak seolah-olah dengan munculnya Muhammad Qasim Pakistan sekarang sudah sampai Indonesia karena kemarin juga berada di Monas. Nah itu, waduh, kok maksudnya jadi andalan karena mimpinya itu loh. Iya kan? Itu yang saya tidak cocok, yang jadi andalan kok mimpinya. Bukan karena menemukan suatu keterangan yang jarang disampaikan oleh para kiai misalnya, tidak seperti itu loh. Nah, tapi kok karena mimpi. Nah, ya kita harus berhati-hati saudaraku. Ya. Kalau semua orang mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Satrio Piningit, hanya dengan landasan seperti itu, ya nanti mudah sekali banyak orang yang akan mengaku-ngaku. Ribet nantinya mau pilih yang mana. Nah sekarang ada kan yang lagi viral juga, yaitu tentang Ratu Jagat, ya. Ratu Jagat dulu pernah ada sampai gempar orang yang mengaku rajanya raja gitu, ya. Ternyata setelah diteliti orang stres saudaraku. Nah, ini sekarang ada perempuan itu
berpeci merah, dikasih apa namanya lambang Garuda, ya. Kemudian pakai baju ya hijaunya hijau army itu ya, atau hijau lumut. Kemudian sudah banyak embel-embelnya di sini, ada logo ini, logo itu, logo itu, paling krimping, dan membawa tongkat 2, mengaku sebagai ratunya dunia, ratu dunia ini. Waduh, ngeri saudaraku. Nah, ini harus berhati-hati saudaraku. Ya. Budaya Jawa tentang Sangkinasih Satrupiningit, oke, kita karena itu seputar budaya ya. Ya kita tetap berjalan seperti biasa, namun tidak harus mengaku-ngaku, apalagi pengakuannya sampai kelewat batas, bahaya saudaraku. Kalau hanya mengaku saja masih oke, tapi kalau kelewat batas ya itu membahayakan saudaraku. Jadi para saudara-saudaraku mungkin yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan pasti akan marah-marah ini nantinya, ya kan? Wah, Ridwan ternyata ini, Ridwan ternyata. Tenang, saya tetap keturunan orang Jawa, saya tetap Jawa Tulen, ya. Nggak ada ke Arab-Araban, tidak. Kalau peci itu juga bukan ke Arab-Araban, ya. Jadi Arab digarap, Jawa digowo, Jawa tinggo, ya. Jawa tinggo, Arab digarap, seperti itu. Jangan garap Arab tapi Jawa radinggo. Jawa harus dipakai, Arab digarap. Kenapa? Ya karena, dan bahkan tidak cuma Arab saja, bahasa-bahasa asing pun harus digarap, supaya nanti kalau kemana-mana itu kita tidak bingung lagi, seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara Islam, Islam panutannya Al-Quran. Tentu saja membaca Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya kita harus bisa bahasa Arab juga, agar tidak diombang-ambingkan, tidak mudah disalah-salahkan, dan tidak mudah istilahnya diolak-alik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Ya. Jadi intinya saudaraku, bukan berarti saya tidak percaya dengan Imam Mahdi, bahkan saya sangat percaya, karena banyaknya hadis yang menyampaikan tentang Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Ya. Namun saya memang tidak percaya bahwa Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Kenapa? Ya intinya tidak sesuai dengan hadis yang saya baca, dan dari segi apapun, bahkan termasuk energinya tidak ada saudaraku. Energi kesatriaan, energi Imam Mahdi itu tidak ada. Ya. Jadi Muhammad Qasim menurut saya bukan Imam Mahdi. Kalaupun dia mendapat petunjuk dari mimpi, dari ini, dari itu, ya berarti untuk berjuang saja. Tapi orang berjuang belum tentu Imam Mahdi. Saya sendiri pejuang, saya berjuang loh, maksudnya berjuang di bidang keagamaan walaupun tingkat desa, tingkat lingkup-lingkup lingkungan kecil. Namun saya berjuang. Ya kalau seperti itu, apakah saya harus dikatakan Imam Mahdi? Apakah harus dikatakan Satrupiningit? Kan tidak. Ya pokoknya hanya berjuang. Nah, Muhammad Qasim mendapatkan ilham misalnya, atau mendapatkan petunjuk dari mimpi, ya kalau itu digunakan untuk berjuang, ya bagus. Berjuang untuk menyampaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus mencintai agama Islam, bagus. Tapi kalau untuk mengaku bahwa sebetulnya sih tidak mengaku, kalau Muhammad Qasim itu tidak mengaku, tapi orang-orang itu justru menggadang-gadang dan mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Nah itu saya 100% tidak percaya saudaraku. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.